pemain bola. Jadi pernah kita cerita itu karena kita dikejar-kejar Hansip untuk main sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pin. Kita jumpa lagi bersama Sahabat Pin. Bagi sahabat semua yang lagi menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan Sahabat Pin ingin cerita bagaimana Sahabat Pin dulunya pernah menjadi pemain profesional dan sebuah impian yang memang Sahabat Pin dambakan ya waktu itu. Jadi sebelum lebih jauh, jangan lupa yang menyukai Sahabat Pin, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sebanyak-banyaknya Sahabat Pin dengan cara pencet tombol warna merahnya. Oke, baju Sahabat Pin, terima kasih untuk Tarung. Nanti kita kasih di IG-nya Tarung. Bagi yang ingin pesan kaos dan sebagainya, lihat saja di IG-nya Tarung. Baik Sahabat Pin, kita bercerita pertama-tama kali itu adalah bagaimana seorang Sahabat Pin, aku ini jadi seorang pemain bola. Jadi pertama kali olahraga sepak bola bukan olahraga yang menjadi pilihan Sahabat Pin. Olahraga pertama aku itu adalah olahraga bulu tangkis. Tapi sebelum bulu tangkis aku juga pernah menjadi seorang pemain tenis meja. Tapi nggak bisa kemana-mana, pindah ke bulu tangkis. Dan bulu tangkis aku juga pernah ke Jordan di Kaltim. Ya punya bakat-bakat bulu tangkis turun dari orang tua, terutama dari bapak yang memang menyukai olahraga bulu tangkis. Sahabat Pin, lanjut cerita bahwa Sahabat Pin pertama kali menyukai sepak bola itu ketika sudah menginjak ke SMP. Jadi mulai SMP, kalau nggak salah itu sekitar kelas 2 sudah mulai. Tapi sebelumnya juga senang bermain bola bersama teman-teman. Ya kadang-kadang namanya anak-anak kecil, ketika kita jadi pemain bola, jadi pernah kita cerita itu karena kita dikejar-kejar Hansip untuk main sepak bola. Jadi dulu kita main di lapangan lamanya di Monumen yang sekarang, kalau dulunya memang lapangan sepak bola waktu itu, sekarang berubah fungsi, dan kita pernah main di situ. Dan kita main di situ jadi memang nggak boleh karena itu taman sekarang. Jadi kita main bersama teman-teman dikejar Hansip sampai bola kita dulu nggak pakai bola yang sekarang pakai kulit gitu, kita pakai bola plastik dipecahin. Tapi itulah awal kita untuk bisa masuk. Dan pertama kali Sahabat Pin itu kumpulnya bersama teman-teman yang memang suka hobi sepak bola. Dan Sahabat Pin ikut pelan-pelan ikut mereka, ikut latihan. Terus pertama kali pelatih yang pertama kali Sahabat Pin itu adalah Pak Weng. Jadi Coach Weng. Jadi kalau dulu kami bilangnya pelatih, dan juga ada pelatih setelah itu Harto Arban, dan mereka sangat menjadi pengaruh ya untuk perkembangan Sahabat Pin ke depannya, bagaimana untuk menjadi pemain bola yang lebih baik. Jadi Sahabat Pin ini untuk jadi pemain bola itu nggak mudah, dan nggak seperti seindah orang bayangkan. Bagaimana kita mau berjuang untuk menjadi pemain bola itu nggak bisa seenak-enaknya aja. Kalian punya bakat tapi kalian nggak latihan, nggak bisa seperti itu. Jadi Sahabat Pin harus berlatih, lebih giat berlatih. Dan kebetulan waktu itu ekonominya orang tua aku lagi usahanya lagi down. Jadi di situ Sahabat Pin merasa aku harus sekolah, aku harus bekerja, bantu orang tua, dan juga sekaligus untuk jadi pemain bola. Nggak mudah banget bagi waktunya. Apalagi kita kadang-kadang ngumpul sama teman-teman juga agak susah.
untuk masa remaja itu hampir hampir hilang ya, karena kita harus bantu orang tua. Pagi kita harus jualan, kalau di kami itu jualan roti roti kembong itu. Terus kalau sudah siang kita harus sekolah. Setelah pulang sekolah kita harus kerja lagi, dan sorenya sekitar jam setengah 4 kita harus latihan lagi. Jadi itu everyday yang harus sahabat Pin lakuin ketika orang tua kita mengalami kebangkrutan. Kita jualan pisang goreng di pinggir jalan, kebetulan di depan rumah juga, sebelum pasar itu digusur. Kita jualan di sana ya untuk membiayai hidup lah, sambil sahabat Pin punya tekad untuk menjadi pemain bola yang berhasil untuk kedepannya. Tips saja bahwa aku dulu kalau untuk sholat Jumat selalu berdoa ingin jadi pemain profesional, karena sahabat Pin dulu senangnya baca koran bola. Jadi koran bola itu dibeli, ditungguin setiap minggu itu ada majalah bola, koran bola itu dibeli pada tahun berapa ya, tahun 80, 86, 80 ya, pokoknya sahabat Pin sudah bisa beli koran lah ya. Jadi ngelihat pemain-pemain nasional, pemain-pemain baca tentang bola ya. Tapi sahabat Pin juga senang olahraga lain yang, tapi khususnya sepak bola. Jadi kita selalu berpikir bagaimana kita bisa bantu orang tua sambil kita sekolah, sambil kita jadi pemain bola. Nggak mudah yang pernah kita lakuin, up down itu pastilah ya dalam dalam menempuh cita-cita itu. Jadi sahabat Pin itu ceritanya mulai dari pemain junior sampai menjadi pemain senior. Jadi sahabat Pin waktu usia 17 tahun, sahabat Pin sudah menjadi pemain di Tenggarong, terutama di Kutai Kartanegara. Namanya juga dulu kalau sudah masuk Persiku itu wah luar biasa. Dan sahabat Pin juga pernah junior di Kutai Kartanegara itu kalau nggak salah tahun 91, dan juga habis itu aku menjadi pemain senior dalam usiaku 17 tahun. Jadi dulu Suratin itu usianya under 17, dia 17 tahun. Beda dengan sekarang, Suratin itu ada 13, ada 15, dan ada 17. Jadi peluang untuk jadi pemain bola itu lebih terbuka lebar. Karena dengan perkembangan dari sepak bola yang modern, kita juga harus mengikutinya. Dan sahabat Pin berusaha untuk menjadi pemain bola itu harus setiap hari latihan lebih giat, lebih dari teman-teman yang lain. Dulu kita nggak punya motor, bahkan sepeda yang kadang-kadang ya hampir nggak ada lah ya. Jadi dalam keprihatinan, tapi kita punya semangat untuk bisa. Orang bisa, kita pasti bisa. Motor kita dulu nggak ada yang bisa tanpa kita harus usahain. Jadi sahabat Pin itu berusaha sedemikian rupa bisa untuk mencapai impian. Jadi setiap sholat Jumat itu sahabat Pin selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa jadi pemain profesional. Dengan cara apa? Kita doa saja tidak cukup. Kita harus usaha. Bagaimana kita latihan sebelum pelatih datang, kita udah latihan. Pelatih kita juga, saya sangat berterima kasih kepada kedua pelatih saya. Mereka sudah almarhum Haji Weng dan Harto Arban. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak di sisinya buat mereka berdua. Ilmu mereka banyak buat sahabat Pin bisa ke depannya. Walaupun sahabat Pin cuma mengenyam di liga profesional itu cuma sebentar. Karena dulu sepak bola ini belum bisa menjadi penghasilan ya. Beda dengan sekarang.
sekarang ini kalau jadi pemain bola luar biasa, banyak klub, banyak tempat untuk kita berprestasi. Tinggal kita nih mau nggak untuk mencapai impian kita. Kita harus korban, berani korban masa remaja kita. Sahabat Pin harus masuk mes, keluar mes. Pernah Sahabat Pin juga TC Prapon di Bontang pada tahun 92, selesai sekolah, lulus sekolah harus TC lagi di sana 4 bulan, walaupun Sahabat Pin nggak bisa lolos waktu itu di TC Prapon itu di 92. Saya bersama-sama mungkin dengan yang sekarang melatih di Indonesia juga, terus Bima Sakti, dan juga ada beberapa pemain yang lain. Ada Bang Marti juga yang sekarang melatih, ada teman-teman yang lain. Dan kenapa video ini Sahabat Pin lakuin? Karena untuk memotivasi ya, buat adik-adik. Keterbatasan dan kemiskinan kita atau keterpurukan kita dalam keluarga atau rumah tangga atau dan sebagainya bukan halangan kita untuk berprestasi. Kita harus kuat untuk menghadapi kehidupan. Kadang-kadang kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi itulah hidup. Karena aku yakin bahwa setiap yang oleh Allah itu, yang menjadi takdir kita dari Allah itu itulah yang terbaik buat kita. Sahabat Pin, singkat cerita, sekolahnya di sekolah negeri. Kebetulan waktu itu saya juga sekolah di Tenggarong, SD-nya di Tenggarong juga, di SD 03, dan SMP-nya di SMP Negeri 1 Tenggarong, dan sekolahnya juga di SMA 2 Tenggarong. Jadi Sahabat Pin, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sebanyak-banyaknya Sahabat Pin dengan cara pencet tombol warna merahnya, agar Sahabat Pin semangat lagi nih untuk bikin video-video YouTube lainnya. Baik sahabat, setelah Sahabat Pin lulus sekolah di SMA Negeri 2, dan pertama kali ya, kita flashback lagi bahwa pertama kali Sahabat Pin keluar daerah itu tahun 89, tepatnya di, kalau nggak salah itu Piala Haornas yang berada di Jakarta. Waktu itu kita ada, ya sebenarnya bersama, kalau nggak salah itu bersama Bima Sakti juga. Dan setelah itu Suratin tingkat nasional juga pernah bersama Persisam Junior, dan ada almarhum Om Suryansah juga di situ, dan pelatih-pelatih saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, termasuk Mas Bambang, Cak Har yang asli Surabaya. Terima kasih ilmu-ilmunya, mudah-mudahan kalau mereka masih hidup, mudah-mudahan selalu sehat, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak. Termasuk Om Ahmad Sigbot juga, seorang pelatih juga yang dari Samarinda, dan banyak orang ya yang mencapai kesuksesan Sahabat Pin. Sahabat Pin bikin video ini agak sedikit emosi karena apa? Pengalaman hidup sebagai pemain sepak bola, pemain dari kampung, pemain dari Kutai, pemain dari Tenggarong, dan saya bukan seorang apa-apa dan bukan seorang orang yang kaya juga untuk bisa jadi pemain bola. Bahkan pada titiknya kita harus jualan pisang goreng, jualan tempe, jualan tahu, jualan ubi, jualan banyak jualan gorengan lah. Kalau sore, kalau pagi Sahabat Pin jualan roti kembung diberikan ke warung-warung. Jadi Sahabat Pin, ini sekelumit cerita ya bagaimana Sahabat Pin pernah menggapai menjadi seorang profesional. Kenapa ini Sahabat Pin videokan? Supaya adik-adik atau pemain-pemain yang baru jangan pernah menurutin kita nih. Kalau kepingin jadi pemain bola yang bagus, yang baik, harus ke depan, mikirnya ke depan, bagaimana untuk bisa menjadi pemain nasional,
bisa menjadi pemain yang internasional. Buat kebanggaan buat dirimu, buat kebanggaan buat keluargamu, buat kebanggaan untuk daerahmu, buat kebanggaan untuk bangsamu. Jadi sahabat Pin jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe sebanyak-banyaknya sahabat Pin dengan cara pencet tombol warna merahnya. Oke sahabat Pin, lanjutkan lagi ya ceritanya. Sahabat Pin masuk pertama kali direkrut dari Putra Mahakam dulu ya. Putra Mahakam itu adalah klub liga yang punya adalah Pak Haji Harbian. Jadi mereka sering tesnya di Tenggarong, dan kebetulan mereka uji coba dengan tim-tim kita dari lokal. Kadang-kadang kita Tenggarong Selection bersama teman-teman lawan mereka nih, mereka latihan tanding. Setiap mereka main, mereka ya bobolkan kita lah banyak. Tapi alhamdulillah waktu itu satu-satu sahabat Pin itu satu, setiap misalnya kalah berapa gitu, satunya pasti sahabat Pin nyetak gol. Main lagi bersama mereka, ketika mereka cetak gol banyak, sahabat Pin ada nyetak gol satu. Itulah mungkin dari pelatihnya waktu itu melihat sahabat Pin punya potensi nih, bisa bagus untuk bisa masuk ke Putra Mahakam. Jadi sahabat Pin juga pernah ikut pertama kali tim Porseta, juga pernah klub kecamatan. Kita Bupati Cupnya luar biasa waktu itu dengan 33 kecamatan, hampir 34 kecamatan kita bertanding pakai sistem gugur, dan alhamdulillah kita juga pernah kalah di pembukaan. Tuan rumah nih pernah kalah di pembukaan. Seorang pemain yang baik adalah pemain yang bisa menghargai orang yang pernah menjadi pelatih dia, jadi pengurus dia, dan sebagainya. Dan sahabat Pin juga pernah cerita bahwa ke pemain sahabat Pin, kebetulan sahabat Pin juga pelatih di SSB, bagaimana kita berattitude dan kita harus senang dengan klub kita bagaimana memperjuangkan klub kita. Dan klub pertama kali sahabat Pin masuk itu sempat masuk namanya klub Aidil Putra, tapi nggak main di situ. Setelah itu sahabat Pin masuk di MHU. MHU ini kumpulan pemain-pemain MHU FC ini kumpulan pemain ya banyak lah yang dilatih oleh Pak Mas Harto Arban yang almarhum. Beliau seorang pelatih yang nggak suka marah, full senyum, keren lah pelatihnya, dan menjadi seorang sahabat kebapaan juga beliau. Jadi sahabat Pin, meniti karir ini cukup singkat ya untuk jadi pemain bola. Setelah itu sahabat Pin masuk di Putra Mahakam, tepatnya di Liga 1, Liga Galatama, dan itu di putaran kedua kalau nggak salah Liga Galatama. Dulu kan sistemnya ada wilayah barat dan wilayah timur. Kebetulan waktu itu sahabat Pin lupa juga bahwa pertama kali latihan di Putra Mahakam kelasnya Liga, saya ketemu Bang Edi Harto. Halo Bang Edi Harto. Ketemu Bang Nurdiansah, dan sekarang menjadi pelatih dan juga instruktur, dan juga ketemu Henry Susilo, almarhum Ibrahim Lestaluhu, dan sekarang juga pelatih, sama-sama pelatih juga yang CKT Hokam, dan teman yang banyak juga yang ada di Aceh juga, Bang Batiar, dan semuanya mereka adalah bagian yang pernah melihat anak kampung ini bisa mencapai cita-citanya, seorang anak penjual pisang goreng atau penjual gorengan yang punya impian mencapai pemain di Liga Kodak Galatama. Itu adalah liga yang terakhir untuk di Galatama, dan kami berubah menjadi Putra Samarinda 93-94. Setelah itu sahabat Pin menyudahi untuk di Liga Denhil 1 bersama Putra Samarinda.
Mungkin itu sahabat Pin ceritanya, kadang-kadang muter sana kemari. Sahabat Pin cuma menyampaikannya untuk pemain-pemain muda lah, seperti yang sahabat Pin bilang tadi. Mimpinya harus kita perjuangkan untuk menjadi pemain bola yang profesional, pemain bola yang punya kebanggaan ya, buat siapapun, buat orang tuamu lah, buat kehidupan. Niscaya kamu ketika sudah masuk di liga itu luar biasa deh, kamu bisa menggapainya. Dan jangan lupa untuk latihan terus, jangan cepat putus asa, tetap semangat untuk mencapainya. Dan sahabat Pin juga Karin melatih juga, pernah melatih di klub kantor juga. Terus klub terakhir juga sahabat Pin pernah bawa under 21 Mitra Kukar dan juga junior untuk Persiku, serta pernah jadi asisten senior juga di kabupaten, dan pernah menjadi asistennya Bang Mustaqim dan Bang Lulut juga di Mitra Kukar ya, di Mitra Kukar tahun 2010. Ini sekelumit cerita dan singkat banget cerita ini, banyak yang ingin diceritain, tapi jangan lupa ya di komen, mudah-mudahan komennya komen baik ya buat sahabat Pin ke depannya seperti apa. Dan yang pasti sahabat Pin sekarang masih melatih di sekolah sepak bola yang kami dirikan bersama Coach Pepet, Raymond dan saya sendiri. Mudah-mudahan kami di daerah akan menjadi warna di persepak bolaan Indonesia. Sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih buat Tarung, sekali lagi buat Tarung, terima kasih atas bajunya buat sahabat Pin. Tiada gading yang tiada retak, tiada orang yang tanpa salah. Mohon maaf kalau ada dalam penyampaian video ini ada yang merasa tersinggung atau dan sebagainya. Nah kan terima kasih banyak sudah nonton. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Pin.